Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, aska salati wa salami li rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini orang berlomba-lomba di dalam mencari ilmu. Mereka menghabiskan waktu dan umurnya untuk melaksanakan studi demi studi, dari jenjang yang paling rendah sampai ke jenjang yang paling tinggi. Namun kepandaian mereka, intelektual mereka tidak menjamin kebahagiaan yang mereka dapatkan, karena banyak di antara mereka yang masih keliru di dalam memilih ilmu di dalam pendidikannya. Dan di dalam Islam, Allah SWT sudah memilih ilmu yang menjadikan hidup ini dijamin akan berbahagia dari dunia sampai ke akhirat. Maka dalam sebuah penelitian dari Syekh Burhanuddin Az-Zarnusi mengatakan di dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim, kitab ini kitab yang sudah populer di kalangan para santri atau para pencari ilmu, karena dengan ajaran Islam Allah sudah memilih umat Islam menjadi umat yang terbaik sepanjang zaman, karena tidak boleh keliru di dalam memilih suatu ilmu, di mana di dalam Islam ada ilmu yang wajib dipelajari dan ada ilmu yang tidak wajib dipelajari. Dan di dalam mempelajari ilmu harus benar di dalam kita memprioritaskan mana dulu yang harus dipelajari. Maka Imam Az-Zarnuji menyampaikannya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa hendaknya seorang pencari ilmu harus mendahulukan ilmu tauhid dan ilmu makrifat. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, dari keterangan di atas, intinya bahwa Syekh Burhanuddin Zarnusi menyampaikan bahwa seseorang hendaknya mendahulukan ilmu yang dipakai dalam urusan agamanya, yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari pada masa kini dan masa yang akan datang, dan mengutamakan ilmu tauhid dan ilmu makrifat dengan dalil-dalil yang kuat. Inilah yang menjadi pedoman hidup umat Islam, di mana seorang mukmin dan muslim seluruh aktivitasnya harus menjadi ibadah. Al ibadatu hiya at-ta'at. Ibadah adalah taat kepada Allah SWT. Maka bagaimana ketaatan ini akan sampai kepada Allah SWT? Maka seorang mukmin dan muslim harus mengetahui bagaimana caranya dia taat kepada Allah SWT, dan bagaimana ketaatan itu harus ditujukan hanya kepada Allah SWT. Maka di sini pentingnya ilmu tauhid. Tauhid, ilmu tauhid, ilmu yang harus dicari terlebih dahulu. Dengan cara apa mendapatkan ilmu tauhid tadi? Dengan cara kita bermakrifat kepada Allah SWT. Makanya tadi ilmu tauhid dan makrifat kepada Allah SWT hendaknya didahulukan kepada setiap pencari ilmu dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Dan ini juga yang diperintahkan oleh agama. Awaluddin ma'rifatullah, yang pertama diwajibkan kepada atau dalam agama ini adalah makrifat kepada Allah SWT. Dan bahkan ini yang diwajibkan kepada setiap manusia. Awalu wajibin alal insan ma'rifatullahi bil istiqan. Yang pertama diwajibkan bagi setiap manusia adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, kenapa kita sebagai
manusia harus mempelajari ketauhidan dan makrifat kepada Allah SWT di atas ilmu-ilmu yang lain, atau ilmu tauhid dan makrifat ini menjadi kewajiban yang pertama bagi manusia. Karena dengan ketauhidan yang benar, dengan makrifat yang benar kepada Allah SWT, seluruh amal dunia atau bahkan amal akhirat akan bernilai di hadapan Allah SWT. Dan ketika kita tidak mengetahui siapa Allah, harus bagaimana kita beribadah kepadanya, maka bisa jadi kita melaksanakan kegiatan amal soleh atau yang kelihatan oleh manusia itu seperti ibadah kepada Allah SWT, tapi itu dinilai sebagai amalan dunia karena kita tidak mengetahui siapa Allah. Harus bagaimana kita menyembahnya. Dan inilah yang terjadi di zaman jahiliyah, di mana Rasulullah SAW diutus. Rasulullah diutus di zaman jahiliyah. Jahiliyah di sini zaman kebodohan. Kenapa Allah SWT menyebutnya zaman jahiliyah? Karena bodoh di sini bukan bodoh dalam arti ilmu pengetahuan dunia. Karena kalau kita melihat masyarakat Mekah, di sana masyarakatnya sudah sangat maju. Kehidupannya sudah sangat maju dibandingkan masyarakat yang lain. Tetapi Allah menyebutnya jahiliyah karena dari sisi keyakinan, dari sisi penyembahan yang Allah di situ mengatakan jahil, bodoh atau dolali mubin, dalam kesesatan, dalam kebodohan yang nyata, karena mereka tidak mengenal siapa Tuhannya. Sehingga Allah SWT menurunkan wahyu yang pertama kepada Rasulullah berbicara tentang ketauhidan. Di dalam surat Al-Alaq sebagai wahyu yang pertama ayat 1-5 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Bacalah dengan apa? Ismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa harus dengan ismi rabbik, dengan menyebut nama Allah? Karena Allah lah yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah lah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Allah lah yang harus dimuliakan. Inilah nilai ketauhidan pertama yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, agar Rasul Nabi Muhammad SAW mengembalikan manusia kepada ketauhidan yang benar, yaitu mengakui bahwa Allah sebagai sang pencipta. Hanya Allah saja sebagai sang pencipta. Ini keyakinan pertama yang harus ditanamkan kepada kita hari ini. Setelah meyakini Allah sebagai sang pencipta, maka dalam kehidupan kita harus mempraktekkan ketauhidan tadi dengan bentuk realita yang ada. Karena yang terjadi kesalahpahaman di antara umat Islam, mereka memahami ketauhidan hanya sebatas ilmu. Mereka sudah mempelajari ilmu tauhid, yang seharusnya ilmu tauhid ini menjadi landasan kehidupan yang harus menjadi amal soleh, dibuktikan dengan amal. Namun kenyataannya ketauhidan ini hanya sebatas teori, tidak terlaksana dalam aplikasi kehidupan. Maka Rasulullah menegaskan dalam Al-Quran yang Allah berikan, wahyukan kepadanya dalam ayat-ayat yang awal turun, berbicara tentang akidah, berbicara tentang ketauhidan. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah SWT berfirman, Qul, katakanlah, wallahu ahad.
bahwa Allah itu adalah Esa. Katakanlah wahai Muhammad, Allah adalah Esa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dan Allah lah tempat kita meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak bisa disetarakan dengan apapun. Inilah basic ketauhidan yang harus dimiliki oleh umat Islam. Pertama, Allah adalah satu, Esa. Dan ini harus teraplikasi dalam seluruh kehidupan, bahwa kita hanya menyembah kepada Allah SWT, tidak kepada sesembahan-sesembahan yang lain. Artinya hanya Allah lah yang kita sembah, hanya Allah lah yang kita agungkan, hanya Allah lah yang kita takuti, hanya Allah lah yang kita mintai pertolongan. Maka aplikasi tauhid ini harus terwujud dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana dalam prakteknya tauhid ini harus berjalan? Maka kita harus melanjutkan ketauhidan ini menjadi amal soleh dalam bimbingan dalil-dalil yang jelas. Seperti hanya di surat An-Nas, Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nas sebagai ayat atau surat terakhir di dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah bahwa aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Hanya Allah lah yang menjadi Tuhannya manusia. Tidak ada Tuhan-Tuhan lagi selain Allah. Dan ini yang terjadi di zaman jahiliyah. Walaupun kemampuan intelektual manusia sangat luar biasa, mereka sudah mempelajari ilmu tata surya, mereka perbintangan mereka luar biasa, mereka sudah mengenal banyak hal tentang kehidupan dunia. Tapi satu hal, tentang keyakinan kepada Tuhan, mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Maka Allah menegaskan, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia. Ketika kita sudah mempertuhankan Allah, hanya Allah lah Tuhan kita, maka kita harus menjadikan Allah sebagai rajanya kita. Kita taat patuh hanya kepada Allah SWT. Allah jadikan kita raja di dunia dan di akhirat. Setelah Allah menjadikan raja di dunia dan di akhirat, kita jadikan ilahin nas. Allah lah, hanya Allah lah yang kita sembah. Maka di dalam Al-Quran, di pembukaan di surat Al-Fatihah pun disebutkan hal yang sama. Berarti ketika kita mau mengkaji Al-Quran, ketika berbicara tauhid, Al-Quran berbicara dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas berbicara ketauhidan. Dari pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sampai surat atau ayat yang terakhir turun surat Al-Maidah ayat ketiga, itu juga semuanya berbicara ketauhidan. Ketika kita mengkaji surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Fatihah semuanya berisi ketauhidan kepada Allah SWT. Sehingga surat ini wajib dibaca setiap sholat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat inilah yang menjadikan seluruh aktivitas kita bernilai. Bahkan sembelihan kita tanpa kalimat bismillah akan menjadi haram. Artinya semua perbuatan yang baik harus berdasarkan kalimat Allah SWT. Karena Allah lah yang akan menjadikan seluruh amal soleh kita bernilai. Inilah ketauhidan yang pertama. Kemudian ada kalimat Rabbil Alamin yang merajai
Rabbil Alamin, yang mengatur seluruh alam. Kemudian Allah SWT sebagai Tuhan seluruh alam, artinya mencakup yang dohir dengan yang batin, yang di dunia dan di akhirat. Maka aplikasi tauhid bukan hanya sekedar ilmu, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan dari dunia ini yang nanti akan sampai ke akhirat. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Bukan hanya pembalasan nanti di akhirat, walaupun esensi di surat ini Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, tapi akan sampai kita ke akhirat tadi ketika kita meyakini ketauhidan di dunia ini dengan kita meyakini Malikin Nas, menjadikan Allah sebagai raja manusia. Ketika di dunia kita sudah menjadikan Allah sebagai raja manusia, artinya kita sudah mengagungkan Allah SWT, maka nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah SWT. Sebaliknya, ketika di dunia ini kita tidak menjadikan Allah sebagai raja kita, artinya kita taat dan patuh kepada selain Allah, maka tunggulah hari pembalasan di akhirat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah esensi dari penyembahan manusia, harus hanya kepada Allah SWT. Hanya kepada Engkaulah Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah Allah kami memohon pertolongan. Ini tauhidullah yang harus kita yakini, bahwa tidak ada yang patut pantas untuk disembah kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Maka di dalam surat Muhammad surat 47 ayat ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di situ ada kalimat fa'lam, fi'il amar, yang artinya maka ketahuilah, maka cari tahulah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Allah sebagai Tuhan kita harus kita wujudkan dalam seluruh aktivitas kita. Maka esensi dari kita belajar tauhid harus menjadi landasan seluruh amal kita, agar amal kita menjadi amal soleh di hadapan Allah SWT. Inilah yang disebut kita belajar ma'rifatullah. Maka kita akan mengenal Allah SWT sebagai zat yang pantas disembah. Maka kita dengan mengenal Allah SWT, kita tidak akan menyekutukannya. La tusrik billah. Karena syirik atau musyrik, orang-orang yang musyrik adalah dosa besar yang tidak diampuni ketika orang yang musyrik tadi tidak bertaubat di hadapan Allah SWT. La tusrik billah, inna syirka la zulmun adim. Janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kezoliman yang sangat besar. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, semoga apa yang kita kaji hari ini bisa bermanfaat. Kita hidup dalam naungan tauhid dan kita mempelajari ketauhidan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita praktekkan. Karena inilah ilmu yang harus pertama dicari, bukan ilmu yang paling tinggi, bukan ilmu yang nanti akan membahayakan kita. Karena seringkali di masyarakat kita sudah ditakut-takuti, jangan belajar makrifat, jangan belajar tauhid, itu ilmu yang tinggi, nanti kamu gak kuat. Nah, kesalahpahaman di masyarakat ini, padahal kita diperintahkan yang pertama harus bertauhid, dan yang pertama harus dicari adalah ma'rifatullah, agar kita mengenal Allah sehingga dalam hidup ini kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat, banyak kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.